Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa bi qawlihi hadal muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam kullu bani adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Aku berlindung kepada Allah jauh dari godaan syaitan yang terkutuk. Ada satu doa dalam Al-Quran dalam surat Ali Imran ayat 100, dalam surat Ali Imran ayat 8. Kadang-kadang kita lupa membaca doa itu. Padahal doa itu sangat penting bagi kehidupan kita. Sangat berharga doa itu bagi kita untuk kehidupan kita ke depan. Apa doa itu? Rabbana la tuzigh qulubana. Ya Allah, jangan Engkau palingkan hati kami setelah Engkau memberikan hidayah kepada kami. Setelah Engkau memberikan hidayah kepada kami, jangan Engkau palingkan. Ya Allah, berikan kepada kami rahmat-Mu, berikan kepada kami. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi kasih sayang. Bapak-bapak sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini hari pertama bagi saya untuk menyampaikan di mimbar ini. Hari pertama. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini berkesan bagi kita semua. Bukan kali pertama, ada nanti fase-fase berikutnya. Wajiblah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hari ini kita duduk bersimpuh seperti ini karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah selesai kita melaksanakan ibadah salat bagi hambanya yang melaksanakan ibadah salat. Bagi yang melaksanakan ibadah salat, setelah selesai dia salat, salam ke kanan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ke kiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa zikir yang perlu kita baca? Apa yang mesti kita perbuat setelah kita ba'da sholat itu? Apa mesti kita lakukan? Bermacam-macam kita lihat. Bisa kita lihat di depan kita, di samping kita. Ada yang selesai sholat dia keluar, dan ada zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang sholat selesai sholat dibuka HP karena lupa mematikan, melihat WA yang masuk. Karena ketika sholat lupa mematikan HP, yang dilihat itu adalah WA yang masuk. Apakah mesti itu yang kita lakukan? Mestinya ketika kita salam itu kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullah, ya Allah, ampuni dosaku ya Allah.
Astagfirullah, ampuni dosaku ya Allah. Astagfirullah, ampuni dosaku ya Allah. 3 kali beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini artinya apa? Kenapa kita selesai sholat kita langsung secara spontan mengucapkan istighfar 3 kali? Padahal selama kita sholat itu tidak ada kegiatan dosa, nyaris tidak ada dosa yang kita lakukan selama sholat itu. Dalam kita berbuat dosa, dalam kita berbuat maksiat. Tetapi begitu kita selesai sholat kita langsung mengucapkan astagfirullah 3 kali. Pertanyaannya adalah, sehabis meeting kita di kantor, berapa kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala? Mengantar anak sekolah, pergi ke pasar, duduk di kedai kopi, bersantai-santai di sana, berkunjing di sana, berbuat maksiat di sana. Apakah ada kita mengucapkan istighfar kepada Allah seperti kita melaksanakan ibadah sholat? Padahal ada kegiatan itu, ada peluang kita melakukan perbuatan dosa, tetapi kita lupa kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita selesai sholat kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala? Itu artinya kita ini, saya dan kita semuanya ini berbuat dosa dan kesalahan. Tidak ada manusia di dunia ini, di masjid ini, saya dan Anda semuanya pasti berbuat dosa dan kesalahan. Makanya Nabi mengatakan kepada kita, sering ucap-ucapan oleh mubalik dan dai-dai kita, kullu bani khattab. Setiap manusianya itu, siapa saja manusianya, saya dan Anda semuanya, para kiai, para ustaz, para dai, dihantam oleh hadis ini, pasti berbuat dosa. Khata'u wa khairu khata'ina at-tawwabun. Dan sebaik-baik manusia itu, kata Nabi, ketika dia berbuat dosa dan kesalahan, dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta ampun dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali dia ke jalan yang benar. Itu rahasia. Kenapa kita selesai sholat langsung kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala? Artinya manusia itu berbuat dosa dan kesalahan. Artinya manusia itu tidak ada yang bersih, tidak ada yang suci. Walaupun jenggotnya panjang, walaupun gamisnya begitu hebat, begitu mahal, kopiahnya tinggi, jabatannya banyak, gelarnya ada di mana-mana, di pangkal di belakang ada semuanya. Orang itu berbuat dosa, kata Nabi. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, la tuzakku anfusakum, kamu jangan merasa sok suci, bos. Allah katakan itu, fala tuzakku anfusakum, jangan kamu merasa suci, jangan kamu merasa bersih. Walaupun pecinya putih, gamisnya bagus, jenggotnya panjang, jangan kita tertipu dengan penampilan seseorang. Bapak, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesoleh-soleh seseorang ada peluang dia untuk melakukan dosa dan kesalahan, menjadi orang bejat, menjadi orang jahat, padahal dia soleh, tapi ada potensi dia menjadi orang bejat, menjadi orang jahat. Sesoleh, si jahat-jahat seseorang, ada potensi dia menjadi orang baik, bahkan menjadi ulama, bahkan menjadi khalifah, bahkan menjadi raja dia. Kenapa ada yang soleh kemudian menjadi orang jahat? Kenapa ada orang jahat lalu menjadi orang soleh? Karena kita diberi peluang untuk itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan potensi untuk itu oleh Allah kepada kita semuanya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Sesungguhnya kami instalkan kepada manusia itu kecenderungan untuk berbuat baik, kecenderungan untuk berbuat jahat, dan kecenderungan untuk berbuat kebaikan. Allah instalkan, Allah download. Tidak ada manusia itu, Pak, ada keinginan untuk berbuat jahat dan ada keinginan untuk berbuat
Bahwa sidang majelis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu apa tugas kita? Kalau ada kawan-kawan kita dan tetangga kita, sahabat dan kerabat kita, yang saat ini dia bukan menjadi orang yang soleh, justru menjadi orang yang salah, kita ingatkan dia, kita doakan dia agar hidupnya dibimbing oleh hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita selalu mengucap itu ahli neraka. Kalau neraka dia yang paling ahlinya, dia yang paling hebat, itu ahli neraka. Jangan. Kita nggak tahu ke depan ini apa yang mesti kita lakukan. Nasib kita bagaimana nggak tahu. Sesoleh-soleh seseorang ada potensi dia menjadi orang jahat. Sejahat-jahat seseorang ada potensi dia menjadi orang paling baik. Umar bin Khattab umpamanya, dia menjadi orang jahat sebelumnya. Umar bin Khattab menjadi seorang khalifah. Bahkan Umar bin Khattab itu telah dijamin oleh Rasulullah SAW masuk ke surga. Pada kehidupannya seperti apa? Pernah bertanya pembantunya kepada Umar bin Khattab, wahai Amirul Mukminin, semenjak engkau masuk Islam, kelihatannya engkau menjadi orang yang paling cengeng, sedikit-sedikit menangis. Sedikit-sedikit menangis, setiap malam mereka menangis. Apa kata Umar bin Khattab kepada pembantunya? Bagaimana aku tidak menangis? Seluruh dosa pernah aku lakukan. Seluruh dosa pernah aku buat, kata Umar bin Khattab. Semoga tetesan air mataku ini menyebabkan turunnya ampun Allah kepada aku. Itu Umar bin Khattab yang kehidupan masa lalu menjadi orang becak, tiba-tiba menjadi orang paling baik, menjadi khalifah, menjadi presiden setelah peninggalan Rasulullah SAW. Bahkan dia ada 10 sahabat, ada nama di sana Umar bin Khattab dijamin masuk surga. Bapak sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu. Untuk itu kalau kita konsisten beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita tinggalkan doa itu agar kita sampai hayat kita menjadi orang yang konsisten, menjadi orang istiqamah, menjadi orang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan engkau palingkan hati kami setelah engkau memberikan hidayah kepada kami. Setelah engkau memberikan hidayah kepada kami. Ya Allah, berikanlah kepada kami rahmat-Mu di sisimu. Sesungguhnya engkau maha pemberi kasih sayang. Bapak sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang kita cari dalam kehidupan ini? Apa yang mesti kita prioritaskan dalam kehidupan ini? Kadang-kadang kita lebih banyak mencari pahala. Membaca Al-Quran pahalanya segini, tahajud pahalanya segini, infak sedekah pahalanya pahala. Tidak perlu itu pahala yang kita cari, Pak. Kalau kita masih berorientasi, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, itu level basic. Level rendah kita beribadah. Sama dengan anak kita, anak-anak cucu kita, anak-anak kita, wahai nak, hari ini puasa, kalau tamat puasa dikasih hadiah, tamat puasa dikasih hadiah. Mirip seperti itu kita beribadah. Kalau kita sudah dewasa, sudah penuh uban, tidak seperti itu lagi orientasi kita. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengharapkan ampunan Allah turun kepada kita. Kita berinfak mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahajud mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kita doa mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang mesti, ampunan. Apa yang kita cari di dunia ini? Ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jangan pahala. Bapak sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak apapun pahala kita, sebanyak apapun ibadah kita,
Kalau adanya hari ini dia semenjak jam 3 subuh pagi sampai hari ini kita beribadah, dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, belum cukup dia masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Belum cukup kita mengganti rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana nikmat mata, nikmat telinga, nikmat panca indera dan segala macamnya. Belum cukup ibadah kita untuk mengganti nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang kita cari di dunia ini? Ampunan Allah Subhanahu wa taala. Masalah paha tidak usah khawatir kata Allah. Inni la udhi'a amala minkum min dzakarin aw unsa ba'dukum min ba'd. Sesungguhnya aku tidak akan menyia-nyiakan bagi hambaku dia beribadah, tidak akan disesatkan. Otomatis dia dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita cari dengan ampunan Allah. Sebanyak amal ibadah kita, sebanyak makhluk ibadah kita, setiap tahun naik haji, berinfak, bangun masjid. Kalau tidak diampuni dosa kita, apa yang kita buat? Tidak diampuni dosa kita walaupun amal kita banyak. Makanya Allah katakan kepada kita, yaghfir lakum dzunubakum wa yadkhulukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Kami ampuni dosa kamu kata Rasulullah. Diampuni dosa kamu, lalu dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Bahwa sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kita cari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Fattabi'u ya ulul absar la'allakum turhamun.